wajah dia, body besar orang-orang itu, bentakan dia, ancamannya itu benar-benar annoying banget. Raja tak boleh datang lagi ke Malaysia, minta perlindungan polisi. Ian Kasela mengungkapkan detail ancaman pembunuhan yang ia terima bersama anggota band Raja saat di Malaysia akhir pekan lalu. Ia mengungkapkan kejadian itu terjadi usai konser Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023, malam. Ia mengatakan konser di Larkin area indoor stadium tersebut berakhir dengan baik, bahkan sempat berfoto dan membuat video bersama fans setelah itu. Fan pun disebut puas dengan penampilan mereka. Tapi, setelah itu, kami disekap dalam kamar kurang lebih 20 orang. Di luar ruangan itu banyak sekali orang, ya, kata Ian Kasela mengawali kisahnya di Mabes Polri, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada salam, Assalamualaikum, tanpa ada hey atau apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi maki-maki kami dengan bahasa mereka. Raja, kata Ian Kasela, kala itu tak berdaya karena diminta diam. Setiap kali hendak berbicara, mereka disebut selalu dibentak oleh orang-orang tersebut bahkan hingga kontak fisik dan ancaman. Gue coba mau meredam, badan gue didorong. Gue mundur dan duduk. Gue mau coba bangkit lagi, gue dibentak, you mati, you orang Indonesia, tidak boleh macam-macam di sini, kata Ian Kasela menirukan situasi kala itu. Mendengar hal tersebut, Ian Kasela mengaku ingin mencari tahu alasan di balik perilaku dan ancaman itu. Menurutnya, Raja sama sekali tidak melakukan hal yang membuat mereka layak mendapatkan perilaku seperti itu. Alih-alih mendapat jawaban, tim Raja disebut kembali diancam mati oleh oknum tersebut. Sofian duduk aja. Duduk aja. Ke bawah nih Kak. Maaf. Siapa mau nanya? Buka dulu aja. Dibuka aja agendanya. Alhamdulillah, kami tadi sudah menyampaikan semua, bercerita tentang kronologis, dan alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Bang Edwin juga khususnya, dan ditemani teman-teman yang lain juga di atas tadi. Alhasil sedikit lega. Jadi kita menyampaikan semua keinginan kita. Selanjutnya tinggal menunggu langkah berikutnya akan diterangkan oleh beliau. Ya gimana Pak? Ya, tadi kami sudah mendengar langsung cerita dari Ian Kasela, dari Moldi dan dari Seno tentang apa yang mereka alami ketika di Malaysia, di Johor tepatnya ya, pada tanggal 11 Maret, di mana ada peristiwa yang cukup tidak menyenangkan ya. Mereka mengalami kekerasan berupa intimidasi dari orang-orang di sana yang sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan konser yang mengundang Raja pada malam itu. Dan ya, Raja juga pada hari berikutnya di pagi hari itu sudah secara langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian Johor ya. Sudah ada juga kabarnya, info yang kami dengar tadi, sudah ada tindakan, sempat ada penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang kemudian kabarnya ada jaminan kemudian mereka dilepaskan lagi. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara ya, aset buat Indonesia ini mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesinya ya. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antara kedua negara ya. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman ya buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia, karena tentu ini peristiwa pertama buat Raja
Tapi juga ini kan tentu raja punya banyak fans, punya banyak undangan termasuk dari Malaysia yang tidak mungkin mereka tolak ya. Dan tentu butuh jaminan bahwa kehadiran mereka menghibur masyarakat di Malaysia tidak akan kemudian berdampak buat keamanan mereka. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan hukum dari Peter Raja ini dapat diselesaikan. Ya, demikian. Pak, maaf Pak, Ya. bawa HT ya Pak? Bawa Enggak. HT nggak? Enggak? Itu Kenapa? ada suara bunyi apa? Oh. Nah, Pak, Mas Ya. Ian, kan rencananya Ramadan juga ada konser di sana nih. Ya. Nah itu gimana Mas Ian? Itu tadi yang kita sudah bercerita banyak, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi, kita sedikit reda, sedikit lega karena beliau akan mendorong problem yang terjadi sekarang kepada Ibu Menteri Luar Negeri dan jajaran beliau, sehingga kami merasa sedikit leganya. Itu artinya mudah-mudahan ini memang bisa semacam garansi kami bisa pergi lagi ke Malaysia. Ya nanti kita akan coba diskusi dengan internal kami juga, kita coba lebih meyakinkan jangan sampai event yang ada di Malaysia tepatnya bulan puasa besok ini terkendala akibat kejadian tersebut. Berarti akan tetap ke sana ya Mas Insya Ian? Allah, insya Allah. Ya, tapi apa yang dialami oleh raja ini sangat membuat mereka terpukul. Jadi ada situasi trauma, ada situasi guncangan traumatik yang itu salah satu cara memulihkannya adalah jaminan penegakan hukum buat pelaku. Jadi kita mendorong supaya perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, kekerasan terhadap raja ini ada penegakan hukumnya, para pelaku harus ditindak gitu, untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang gitu. Itulah perlunya efek jerah ya. Dan juga untuk menjamin bahwa kalau raja diundang dimanapun ya, selain di Indonesia, di luar negeri, itu ada keamanan ya. Keamanan itu seharusnya dijamin oleh negara yang bersangkutan ya. Raja sudah buat laporan polisi di sana, dan kita berharap polisian Malaysia bisa memastikan bahwa para pelaku ditindak sebagaimana hukum yang berlaku di sana. Nextnya bakal ada pengawalan lebih ketat apa gimana? Pengawalan. Ya tentu itu menjadi, kalau di luar negeri ya tentu menjadi kewajiban dari negara bersangkutan untuk memastikan para tamunya mendapatkan keamanan dan tidak sampai kemudian menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh raja dan siapapun. Jadi statement beliau ini juga sama persis yang kami dengar di atas. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya untuk raja aja sebagai warga negara Indonesia, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berada dimanapun. Kita bersama dengan pemerintahan, jajaran pemerintahan akan dilindungi. Jadi ini juga mencerminkan kepada seluruh negara dimanapun bahwa rakyat Indonesia itu dilindungi oleh negaranya. Negara tidak akan tinggal diam kalau rakyatnya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya. Mas Raja, waktu kejadian itu ada bukti rekaman nggak atau ngambil video seperti apa? Bukti kejadian tidak mungkin ya, mungkin kalau teman-teman semua yang berada kita di sini ataupun yang melihat dan mendengarkan kita ngobrol ini ada di posisi kami, jangankan mau merekam, kita berdiri saja dari tempat duduk yang kita duduk jongkok itu aja, kita mau berdiri aja langsung dibentak. Bagaimana kita mau mengambil video dokumentasi sesuatu Ya, yang sangat ada suasana ekstrim yang dialami. Suasana ekstrim bisa masuk itu adalah bagaimana di panggung raja mendapatkan aplaus ya, pujian dari show mereka yang cukup sukses, tapi kemudian ketika dibawa ke ruangan khusus yang sebenarnya maksudnya untuk katanya foto-foto, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung melakukan tindakan kekerasan ya, yang tanpa juga menjelaskan sebabnya apa gitu. Jadi mereka terteror tanpa tahu masalahnya itu apa gitu. Langkah ke depannya LPSK akan seperti apa? Ya, kami akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ya, untuk memastikan bahwa apa yang dialami raja di Johor itu ada tindakan hukum yang diberikan kepada para pelaku. Tentu kita berharap Kementerian Luar Negeri, kemudian kedutaan
kedutaan kita di Malaysia dan konsul jenderal kita di Johor bisa mendorong, memastikan, memonitor proses hukum yang berlangsung di sana. Kang Ian, kronologisnya awalnya seperti apa sih? Yang bersangkutan tiba-tiba memaksa untuk memojokkan di sudut kamar, itu sempat dipertanyakan apa sih? Tidak ada penjelasan apapun. Tidak ada. Seperti yang Pak Edwin bilang tadi, kita langsung semacam diteror langsung. Teror yang langsung berhadapan face to face. Langsung muka ditunjuk dengan jarak, sudah jari udah dekat banget dengan mata kita. Kita didorong. Mungkin ya kalau personal kita one by one, ya mungkin kita masih bisa berinteraksi. Tapi ini dikelilingi dengan belasan bodyguard dengan berbadan besar, dengan postur tubuh yang di luar ini kita. Jadi bagaimana kita bertanya pun nggak boleh. Bukti CCTV ada Pak? Nggak ada CCTV. Jadi tadi disampaikan oleh Ian, tidak ada dialog. Yes. Jadi tiba-tiba masuk si pelaku bersama para pengawalnya 15 orang di ruang yang sekitar cuma 2x3 meter, gitu, ya. Itu langsung melakukan tindakan ancaman intimidasi tanpa ada dialog. Kenapa hal itu dilakukan oleh pelaku? Jadi sampai hari ini grup Raja ini juga nggak tahu persisnya penyebab dari pelaku itu marah tuh kenapa tuh, sampai hari ini juga mereka nggak tahu. Dan itu bisa dijawab dari proses hukum tadi. Dari pihak polisi sana kan sudah diperiksa pelakunya. Ada pengakuan apa dari pelakunya sampai melapor? Kita belum dapat informasi masalah itu. Yang kita dapat informasi dari Komjen ini Pak Sigit bilang dia setelah ditangkap habis itu dilepaskan karena undang-undang berlaku, hukum di sana berlaku. Begitu mereka bisa mampu membayar jaminan, ada yang menjamin keluar, dibebaskan. Jadi masalah yang lainnya kami masih butuh lagi coba tunggu konfirmasi dari sana dulu. Berarti artinya hari ini LPSK menerima dan siap mengawal Raja. Iya, saya mendampingi Raja untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kementerian Luar Negeri, ya pihak Kementerian Luar Negeri bisa memastikan supaya pihak kita di Malaysia, kedutaan maupun konsul jenderal sana, memonitor proses hukum yang berlangsung di kepolisian di sana. Tadi katanya kan soal yang kemarin tuh yang soal dari mereka juga ada tudingan Raja nggak mau show, nggak mau konser segala macam. Mungkin dari sebelum acara itu udah sempat ada peristiwa apa? Nah itu yang kami bingung itu, dari kami tiba di Johor sampai kami perform berakhir nggak ada apapun. Terjadi komunikasi dengan si pelaku pun nggak ada. Bertatap muka itu cuma sekali. Tapi itu konteksnya tidak ada masalah apa-apa. Sampai kami turun panggung dibawa ke ruangan langsung diintimidasi. Berarti keterlambatan jadwal manggung atau enggak ada sama sekali. Saya yakin kan itu enggak ada cuma. Dibilang tidak ada foto session, kita 30 menit melayanin foto itu. Misalnya kan katanya nggak ada bukti-buktinya, itu berarti atas dasar apa itu bisa menjerat si pelaku? Katanya kan nggak ada bukti video dan suara. Saksi. Ini kan saksi korban. Saksi korban yang bukan hanya Raja, ya. Juga ada yang ada orang dari pihak sana juga ada. Kuala Lumpur. Lapornya bukan hanya Ian, tapi juga ada panitia dari Kuala Lumpur. Dari organisasinya melapor. Kalau saksi cukup banyak. Ya. Masih merasa mana orang baru itu foto atau segala macam traumatis? Ya kalau orang baru itu, maaf ya, saya tidak bermaksud membeda-bedakan apa namanya Pak, mungkin kelas ya bukan ya. Tapi kalau yang kelas seperti si pelaku itu, ya traumatiknya masih ada. Itu kalau misalkan masih ada kemiripan dengan dia tuh yang berbeda, itu kan di wajah-wajah kayak dia pasti. Ya. Tadi sempat dari Pak Edwin juga sempat menawarkan ke sana, menawarkan itu, tapi kita coba untuk kita lihat dulu Pak ya, kita yang bersama beliau kita lihat dulu Pak ya, beberapa hari ini kita coba dengan ini kita terapi kita sendiri aja, kita coba itu dulu. Ya kita coba bawa santai sambil, ya itu tadi kami khususnya kami bertiga ya Raja Ben ini, kami semakin intens komunikasi karena kami bertiga langsung yang mengalami ya. Jadi kami coba saling monitoring, saling sharing apa lagi kayak gitu. Oke, iya. Nanti ketika diundang ke Malaysia lagi, apakah nanti langsung minta salah satu syarat untuk meminta pengamanan dulu? Kayak gitu secara otomatis ya harus. Mungkin bukan hanya di Malaysia aja.
di semua. Kita harus ada jelas Jaminan keamanan. dengan keamanan. Mungkin kalau bicara ketat sih relatif situasional, kondisional. Jadi selanjutnya gimana Pak? Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Sabar, pelan-pelan. Cabut. Woi, kaca. Sabar sih. Astaga. Jalan boleh kasih jalan. Astaga, Bang. Ya Allah. Kenapa sih? Mundur. Ya dulu langsungnya masuk di belakang. Ini gimana mau lewat harusnya? Jangan deket-deket, munduran aja, dapat semua teman aja. Sorry. Ya nggak apa-apa. Aman. Jalan dulu yang depan yuk. Oke, apa kira-kira saya lapor nih, diem dong. Bang. Iya, boleh foto. Bang Yan, suaranya udah kenceng ya Bang Yan. Amar udah belum, Mar? Oke. Iya, Bang. Aman ya. Yuk, Bang. Pertama-tama terima kasih dulu buat teman-teman semua. Dan gue juga minta maaf, mungkin tadi ada beberapa teman yang sudah langsung hubungi gue pribadi atau manajemen, gue nggak bisa jelasin satu-satu. Nah makanya ini pas banget sekarang ini, kita habis dari dalam dari di Mabes, kita coba untuk sharing, tanya bagaimana menyikapi kejadian yang kami alami. Jadi kenapa kami harus ke Mabes? Lokus deliktinya, kejadiannya memang di Johor di Malaysia. Tapi pagi tadi aku dapat kabar informasi, ini aku cerita yang ininya dulu ya. Pagi tadi dapat informasi, ternyata 2 orang pelaku pengancaman pembunuhan terhadap kami yang terjadi di Johor, Malaysia kemarin itu, tanggal 12 malam, kami buat laporan di Johor itu tanggal 11, bukan, tanggal 12, jam 5 pagi, menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami mampir ke kantor polisi di sana, kami buat laporan, perihal apa yang kami alami terkait ancaman pembunuhan itu sendiri. Setelah itu kami langsung mengejar flight kami jam 1.40 siang, tanggal 12 itu juga hari Minggu. Kami sampai rumah kurang lebih jam 8 malam, saya dapat informasi pelaku yang kami laporkan 2 orang itu sudah dipanggil, diperiksa. Nah ternyata terus pagi tadi aku ngobrol juga dengan teman di sana, informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana yang diinformasikan ke saya, jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sipit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana, undang-undang di sana. Tapi saya sebagai orang kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan, ya masih berkeliaran di luar. Bisa aja tadi malam aja lepas konser dia berani mengancam dengan intonasi nada sangat tinggi, dengan muka beringas. Dia ancam kami bisa, setelah perbuatannya kami laporkan, dia dibebaskan karena dia punya uang.
Tapi Pak Sidi sebagai konsultan dari kedutaan kita itu bilang, ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Karena mencari raja sangat mudah. Saya takut, saya pribadi mungkin Seno dan Molly pun merasakan hal yang sama. Kami takut dia berbuat lebih lagi nanti, entah suruh orang atau apa, itu seujuan kita lah ya. Kekhawatiran kami, keparnoan gua pribadi juga. Karena perilaku dia yang sadis banget, gua anggap sadis banget perilaku itu, biadab lah. Kita bisa bilang ini perilaku biadab. Kami sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai, sukses banget. Semua tidak ada satu pun dari ribuan orang itu nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk photo session, untuk bikin video, dan ya biasalah standar lah. Mereka untuk kenang-kenang apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Nah kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada syekh apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti bahasa dia apa yang disebutkan. Jadi kita udah nggak berdaya. Kita dibuat diem karena kita mau ngomong dibentak. Gua mau coba untuk buat dia redam, gua didorong, badan gua didorong dengan kencang, gua mundur ke belakang, keduduk, gua mau coba bangkit lagi, langsung dibentak lagi. You mati, you orang Indonesia tak boleh macam-macam di sini. You orang Indonesia tak boleh macam. Gua bilang, gua mau macam apa? Bro, gua apa yang selalu berbuat? Kalau lu bisa kayak gini, apa yang gua lakuin jadi lu kayak gini? You diam. Dia kayak gitu terus. You sampai gua dengar, kalau bahasa kita lah ya. Kalau gue dengar lu masih ada di sekitar Malaysia, Kuala Lumpur, Johor dan sekitarnya, lu semua mati berkali-kali yang saya lihat tanpa alasan yang jelas. Nah maka dari itu, setelah itu makanya kita langsung buat laporan. Itu kurang lebih singkat ceritanya. Kalau berbicara masalah apa istilah kejadiannya kayak gimana? Jadi bukan kronologis ya, singkat cerita lagi. Raja berhubungan dengan ya organizer. Kita kontrak dengan event organizer kontrak dengan Majestic Johor. Kita tidak ada pertemuan apa-apa ya. Kami tidak pernah kita hanya bertemu satu kali. Kita bertemu satu kali dan itu pun tidak panjang lebar bicara. Jam 1 malam kami berangkat tanggal 9 Maret pukul 11 dari Jakarta terbang ke Malaysia. Tiba di Malaysia kondisi kami masih lapar apa-apa, tapi tak apalah, itu teknis lah ya. Kita langsung berangkat ke Johor dengan kondisi jalan yang macet, dengan kondisi lain-lain hal macam segala. Kita tiba di sana jam 1 malam, 1 dini hari dengan kondisi hotel belum siap. Itu pun kami diam, masih kami coba untuk maklumin. Di situ di lobi hotel, di situ kita ketemu dengan yang namanya ini tadi ya. Nih. Ini orangnya. Kamera. Kiri bang, boleh bang ke kiri bang. Ini salah satunya. Tapi dia yang berstatement membunuh. Bang Moldi ke kiri boleh bang Moldi. Yap. Bang kacamata. Yang dilepasin ini juga berarti. Iya juga. Ini adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh Tourism Johor, Majestic Johor. Dan saya dapat info tadi pagi, dia ini ternyata adalah dia ini adalah macam ajudan, kalau kita di sini ajudan pejabat. Esko itu apa ya bahasa kalau kita tuh? Esko pejabat daerah lah, macam itulah. Legislatif. Pejabat daerah, kalau Johor apa? Kebenaran apa dia? Pokoknya jadi wali kota bang. Macam itu eksekutif. Jadi dia ajudan yang dipercaya. Dia secara bekerjanya adalah sebagai ajudan, salah satu petinggi di Johor. Tapi dia mendapat mandat, mungkin dia yang terima job deh, yang bikin acara ini. Nah dia bekerja sama dengan event organizer yang bekerja sama dengan kita. Jadi tak sepantasnya dia bypass. Kalau dia ada miss dengan organizer itu urusan dia. Kalaupun dia ada masalah apa-apa, dia tegur lewat organizer tegur ke kami. Harus koordinasi, ada apa?
Atau yang lebih bijak lagi ya kami harapkan kalau perlu kami duduk bareng, bicara sama-sama, ada apa, solusi apa, ada masalah apa. Sekarang orang masuk marah-marah ke ruangan, mengunci pintu, dikawal oleh para bodyguard besar-besar hitam, gede-gede badannya, tak ada satupun orang boleh masuk. Terus kita bertanya ada apa, dia suruh kita diem, terus kita ngapain dong? Disuruh mendengarin dia maki-maki kita aja. Jadi ya kita disuruh dengar, duduk diam mendengarkan makiannya dia. Makian, ancaman, intimidasi, sampai duduk, kamu duduk. Saya mau ambil bangku aja nggak boleh, duduk di lantai, kan kurang ajar banget. Iya, dibawa berdiri, didorong. Udah kontak fisik sih sebenarnya. Jadi sampai istilahnya ini mindset ini trauma banget. Gua tuh seumur aja gak pernah nih. Gua tuh yang namanya orang mau foto itu gua selalu welcome, buat sambut, tidak pernah gua takut. Ini kemarin kita habis dari laporan dari polisi, dari kantor polisi Johor, kita langsung ke Kuala Lumpur, 4 jam lebih perjalanan. Kita paham driver ngantuk, kita paham driver capek. Dia minta izin, bang, bolehlah izinnya mampir beli kopi. Oke, begitu beli kopi di peristirahatan di pom bensin, nggak tahu ya, secara kebetulan kita parkir mobil di belakang, berhenti sedan isi bensin, bukan siapa-siapa, nggak ada kenal apa-apa, tapi anak muda. Kenapa gue bilang gue tahu anak muda? Dia turun, tiba-tiba berempat turun, driver beli, gue mau kencing, ketandas lah kalau bahasanya, ke toilet. Gue keluar ini, mungkin ya 4 orang ini alhamdulillah mengenal, mungkin dia fans kita, dia mengenal. Cuman reaksi dia yang namanya mungkin ketemu dengan idolanya atau apa, dia mengejar lari 4-4-nya. Gue biasanya nggak apa-apa, santai aja, tapi karena gue habis traumatik wajah mereka, mohon maaf ya, gue nggak bermaksud apa-apa. Mereka memang India, face-nya memang India banget, hitam, tinggi, kurus-kurus, tapi 4 orang lari, anak muda. Bang Ian, mau foto, boleh tak? Yang namanya orang trauma, gue gimana, gue langsung kayak mau nangis, kayak ngabur. Habis itu gue ngomong, gue kenapa ya? Udah, ini banget. Terus, udah itu selesai lah ya, udah kita jalan lagi sampai di bandara. Di bandara pun sama. Memang di Malaysia ya, Kuala Lumpur itu banyak sekali sih India lah ya, turunan ataupun apa itu banyak sekali memang itu. Tapi tak semua juga berperilaku bejat. Nah ini kita kenal dengan orang yang biadab aja. Akhirnya traumatik gue tuh terus menerus di bandara pun banyak yang mau foto di lounge. Kita di lounge nunggu flight. Ada yang mau foto, gue pun masih rada-rada takut. Sampai tadi malam pun gue bilang juga sama Pak Sigit yang sebagai konsultan kedutaan tersebut, gue sampai mimpi Pak, sampai ke bawah mimpi. Ini trauma gue gila banget ini. Karena gimana nggak trauma kita kayak gini macam ini dibentak-bentak. Reaksi kita tuh cuma gini doang, gini aja. Orang maki-maki kita, tunjuk-tunjuk muka kita apa-apa, kita pas tengah you mati. Kali-kali gue siapin mati. Dan di belakang itu kayak gini nih ya, jadi serombongan kayak gini. Cuman ini gede-gede badannya, gede-gede semua. Kita duduk gini. Berarti emang nggak ada sama sekali pengamanan, Mang? Nggak ada, karena di depan pintu pun dijagain bodyguard juga. Jadi anak kita di luar, anak kita di luar mau masuk. Dan dia bertanya-tanya dong, bertanya-tanya nih orang tuanya kenapa? Dia bertanya-tanya. Kita disekap ruang terkunci. Akhirnya dia dengan inisiatif dia nggak mau pergi, dia berada di depan pintu dengan bersampingan orang-orang bodyguard ini, dia nyalain handphone, dia rekam audio. Sama-sama. Cuman gini, jangankan yang di luar merekam, kita perlu jelas nggak kata-kata orang itu marah-marah. Nggak ada yang marah, nggak ada yang jelas. Semua nggak ada yang jelas. Teriakan dia aja bahasa beda. Oh ini sorry ini dia ini. Kok kenceng nggak? Kalau kenceng kita di. Ada bukti video Pak? Ada kenceng. Ini pun anak gue yang rekam dengan diam-diam. Gimana kita mau megang handphone video dia? Bisa ditonjok habis kali kita. Tanggapan dari polisi Johor seperti apa Bang? Lu bayangin aja suara sekencang ini. Ini di dalam ruangan. Di luar. Kan ini ngerekam dari luar, dari balik pintu. Di dalam macam banget ya. Itu memang terjebak ya Bang, di dalam tidak ada yang menjaga dan juga bukan terjebak, dikondisikan. Asumsi sengaja berarti. Karena apa? Lepas konser, dia giring kita ke ruang ke backstage, dia bilang ada dari kementerian, ada dari kedutaan, ada dari petinggi Malaysia mau jumpa awak. Mereka fans sama Raja, foto. Ya kita welcome lah.
maulah kita ke belakang, kita tunggu. Sementara tunggu itu nggak datang-datang, orang ini silih berganti datang minta foto fans kita yang punya akses ataupun bisa masuk, dia masuk foto sampai bikin video bla bla. Udah lepas 30 menit gue tanya sama IO-nya, mana tuh orang yang dijanjikan datang. Belum terjawab omongan gue, itu orang masuk segerombol itu dengan kunci pintu langsung. Gue tuh sempat sama Seno, gue berdua Seno sama pikiran awal apa coba, ini ngeprank karena acara itu sukses banget. Apa ini ngeprank ya? Karena kenapa kita berpikiran ini ngeprank? Tidak ada apa-apa, Nggak ada sama sekali, nggak ada curiga, nggak ada indikasi macam-macam pun, nggak ada sama sekali. happy lah, acaranya happy. Makanya itu yang pertama dia datang langsung tendang meja, Marah tendang udah ditendang. tunjuk-tunjuk muka. Nah ini yang akhirnya kita punya kesimpulan, ini kayaknya sudah dikondisikan, kondisional banget. Dikondisikan, kita dibuat diam dulu di tempat, baru disekap dikunci. Kita menunggu habis foto session itu, pokoknya ada yang terakhir dari kementerian mau foto dijebak itu, jadi ya udah kita tungguin. Tahu-tahu segerombolan bodyguard dan para India itu datang langsung nunjuk-nunjuk, marah-marah, kunci pintu, nendang meja, ngedorong, lempar botol, maksa dia duduk di bawah segala macam. Ini yang lebih kurang ajar lagi tuh tahu satu, kita tuh bawa anak, kita mau tunjukin ke anak kita begini cara orang tua kalian kerja loh. Entertain itu seperti ini loh, kalian harus memanusiakan manusia loh. Kita kasih pendidikan terhadap mereka untuk melihat langsung bagaimana orang tuanya cara bekerja, begini cara menghadapi orang yang begini. Setan banget nggak, biadab banget nggak, di depan anak kita dibentak, di bahasa mereka tuh pokoknya itu apa ya, tunjukin barang cewek gitulah. Diam loh, anak saya emang gitu, anak kopi pokoknya begitu dia. Jadi nggak boleh. Jadi gila kan, kita yang mau berbangga terhadap anak kita malah dipermalukannya lewat begitu. Anak kita pun diam, shock banget, diam juga karena anak kecil seumuran masih sekolahan dibentak oleh orang-orang besar dengan kata-kata kasar. Jadi makanya terlalu over. Saat diperiksa polisi sana, kalian ada cedera nggak? Sangat cedera, gue bilang, cuman bukan cedera fisik, cedera mental kita. Sampai ngelihat gue di pesawat ini aja, sebelah gue ada orang India hitam, parno gue, kayak takut gitu lihat muka orang itu. Ini kita bertiga ini benar-benar nggak berdaya sama sekali. Bang, tahu nggak sih apa motifnya gitu bang, dugaannya kenapa? Itu yang kita bingung. Saat kejadian kami tidak tahu sama sekali. Cuman memang terlontar kata-kata dia di antara keemosian dia itu terlontar. You bikin malu, tak mau konser, tak mau show. Sementara kita sudah. Gue langsung bilang bro, apa yang lu bilang? Terus kalau memang lu bilang kami tak mau konser, itu yang lu lihat tadi siapa di atas panggung? Setan? Siapa itu hantu? Tapi gak bisa ngomong. Tapi kita gak bisa ngomong kan? Kita mau ngomong tapi jadi dia bilang, you tak mau konser. Percaya kita mau konser. Tuh, iya ketularan bahasa sana deh. Bang, itu raja aja apa ada band-band lain apa raja aja yang waktu itu? Raja. Jadi itu konser keluar untuk raja. Acaranya itu diundang kayak acara pemerintahan lah, tourism Johor, Majestic Johor, sampai Ian itu dibilang awalnya mau dijadikan duta Johor buat pelancongan sana. Kan gua tanya habis kejadian itu mau nggak jadi duta sana? Boro-boro sana nginjak bayang sana aja udah takut. Diancam mati loh. Berarti tudingannya itu karena nggak mau konser menurut mereka. Menurut mereka nggak mau konser, tapi kan mereka marahnya itu setelah konser. Gitu. Kalau mau marah sebelum konser kan, misalkan nih ada nih dia mendengar kata misalnya raja nggak mau konser. Kalau dia manusia ya, dia punya otak. Kita sudah di negara dia loh. Mana mungkin kita nggak konser. Kalau penegasannya itu dia penyelenggaranya dari pemerintahan. Seperti apa ya kalau kita disebut kayak kementerian bikin acara, perwakilan dari kementerian A, terus A carilah orang produksi Pariwisata ya. Pariwisata dia pelancongan pariwisata. Berarti yang foto yang ditunjukin tadi pimpronya ya bang? Foto yang ditunjukin tadi pimpronya ya? Foto yang ditunjukin tadi pimpronya itu? Pimpro dia pelaksana, dia penyelenggara dia. Oh, tapi memang yang membiayai acara itu dari pihak pemerintahan? Dari pemerintahan ke dia. Oh iya. Oke siap. Tapi untuk pembayaran lancar? Iya bang. Kalau masalah semua aman, nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya pas di saat zekap itu pembayaran sudah lunas kah atau sebetulnya? Sudah lunas semuanya? Karena kami juga punya syarat dan ketentuan dong. Kami punya riders. Apalagi kita di Indonesia aja menerapkan itu. Sebelum kita berangkat semua sudah beres dulu. Apalagi negara jauh. Tapi
Kalau di Indonesia kita murni fix semua, sampai ke uang makan, sampai semua itu kesejahteraan itu aman dulu. Kita masih kasih keringanan. Oke lah, semacam kayak uang di sana, uang jajan, nggak apa-apa nanti aja. Yang penting kontrak fee kita beres. Itu kita kasih keringanan sudah. Bang, dari ruangan itu berapa lama kira-kira? Setengah jam lebih kurang setengah jam. Nah, yang maki-maki itu ada berapa orang, Dia Bang? sendiri pergi habis. Dia pergi habis Pergi banting meja, lempar, dia hampir kena. Lempar ini apa? Aqua. Dia habis minum gitu langsung. Wah. Berarti sendiri aja pelakunya ini? Ya, pokoknya ancaman dia, berdua dengan bodyguard yang lain mengawal. ancaman dia tuh ya pulang, nggak usah difasilitasin mobil, pesawat di cancel, terus kalian mati di sini. Waduh, dalam kondisi cuman bertiga begini, nggak boleh ada siapapun selain raja bertiga. Gue bilang nih, kenapa artisnya ya yang diserang? Kalaupun lu ada masalah di luar sana, nggak langsung ke kita gitu. Ya itu kita bingung, mau ngomong sepatah kata aja dibentak. Mungkin ada yang berpikiran, berpendapat, sampai mungkin bahkan di dalam tadi juga ngobrol-ngobrol dengan ketawa-ketawa cerita kita ini. Kami memaklumi, tapi kalau seandainya kita semua ada di situ, film juga kalah. Iya. Film juga kalah. Gue selalu sebut ini melebihi kayak teroris, walaupun gue belum pernah tahu macam mana teroris lah ya. Tapi kita lihat dari film kita datang ke suatu negara, tiba-tiba didatangin para tentara, dikunci, kamu hidup. Kita mediasi. Seperti itu. Kayak gitu rasanya sama. Kenapa ini jadi trauma nggak sih datang ke Sama, Malaysia? trauma. Kita tuh ada agenda bulan puasa, bulan April, awal puasa kita ada agenda di Kuala Lumpur. Jadi kita mau diskusi dulu. Kalau pengamanan di sana kurang, kami nggak mau berangkat. Tawaran itu banyak. KL, Sabah, KL, Sabah, pokoknya daerah Malaysia lagi. Gue takut, gue bilang, habis kejadian ini takut, karena di sana ternyata ya dia acaranya itu tidak perlu pakai polisi ya. Nah, bedanya dengan Indonesia begitu ternyata. Jadi Kita baru tahu tadi juga ngobrol sama teman. Kita kan melihat di sana, kita coba merenung lah ya. Kok nggak ada polisi ya kemarin? Ternyata pas menurut teman yang di sana, nggak tahu sistem atau kebiasaannya memang tidak ada polisi macam kita di sini. Kalau kita di sini kan selalu ada tuh polisi keamanan, baik itu untuk acara ataupun artis. Nah di sana nggak ada. Jadi nggak ada pengamanan khusus. Mereka ada security bodyguard itu tadi dikira buat raja, ternyata untuk dia orang. Bang, tadi apa respon Mabudi Jagal? Iya. Kalau di sini tadi makanya kita hanya bertanya dulu, minta petunjuk. Di sini mengarahkan karena lokus deliktinya ada di luar negeri antar negara ke Interpol, diarahkan dengan Interpol. Ya mungkin kalau jam segini kita sudah nggak mungkin ke sana, mungkin besok kita akan coba koordinasi dengan di Interpol. Berarti besok ada rencana untuk Pasti kita akan harus ada, karena jujur ya itu tadi takutlah kalau ada apa-apa. Yang lebih menakutkan lagi, si pelakunya udah dibebaskan. Ya, karena dia punya duit dan undang-undang di sana mendukung, dia bebas. Dia dalam kurungan aja kita was-was. Ya. Apalagi dia udah dibebaskan. Tapi fokus. Mungkin harapannya seperti apa sih? Pengennya gimana? Apa di tangan dolar? Raja itu pada dasarnya nggak mau ada musuh. Gue tuh pengen malam itu juga Ian suruh clearkan petinggi di sana bahwa tuh orang ke sini ceritakan ke kita masalahnya Satu apa. petinggi di sana, satu petinggi dari turisme itu ada namanya Dato Aslan. Aku sebut aja di sini nggak apa-apa, mudah-mudahan media kita didengar mereka di sana. Namanya Dato Aslan. Beliau ini adalah semacam penasihat, karena aku nggak paham ya bahasa di sana. Kalau aku menganalogikan, dia semacam penasihat, dia semacam petinggi, salah satu petinggi. Dia datang ke hotel, ke kamar setelah kami diintimidasi, kita mau packing, di sela-sela packing dia datang, dia bilang, dia minta maaf, buat aku maaf, nah inilah, dia datang, dia ngobrol, Ian, saya beri jaminan kamu, dengan kumpulan raja saya beri jaminan kamu, sampai Kuala Lumpur kamu aman, saya garanti. Aku sempat pikir, kamu jamin kami sampai Kuala Lumpur, di jalan macam-macam, tak tahu terjadi apa-apa, macam mana? Dia diam. Gini aja deh, Dato, aku manggil beliau karena beliau hargain beliau, aku panggil Dato. Gini aja deh, Dato, boleh tak kalau memang Dato seorang petinggi, Dato kenal dengan mereka yang punya pelaku ini, saya tahu, boleh nggak Dato jumpa beliau, mereka Pak? Dato minta surat pernyataan. Waktu itu ya malam kejadian setelah itu, sebelum kami melaporkan ke polisi. Dato tolong mintain
pernyataan dari yang mengucapkan ancaman buat cabutan. Dia cabut ancamannya secara tertulis. Apa jawaban seorang petinggi? Itu bukan urusan saya, tak bisa jamin itu urusan event organizer. Fuck lah gue bilang. Dia nggak bisa garansi, saya cuma bisa garansi kalian selamat sampai KL. Itu artinya. Tapi dia tak jamin orang itu mau cabut. Iya. Artinya masih boleh, pengancamannya itu masih berlaku. Tadi siang setelah gue teleponan sama temen gue di Kuala Lumpur, baru katanya ada Dato' Azlan yang ngomongin macam mana Ian cabut ancaman ini. Orang ini boleh nggak cabut? Boleh nggak cabut ancaman? Gimana nih itunya? Gue bilang kita ikutin aja prosedur yang berlaku. Kami sudah melapor kok. Ikutin aja ketentuan undang-undang di sana seperti apa, hukum di sana seperti apa. Kita ikutin aja. Tadi aku cuma titip pesan kepada Pak Sigit. Lupa tuh Pak Sigit Widianto ya, kalau nggak salah sebut ya. Yang sebagai perwakilan kedutaan, gue cuma nitip Bapak Punten dengan hormat, saya secara pribadi dan manajemen Raja mohon bantu monitor aja prosedur hukum di sana. Saya nggak mau ini berhenti di tengah jalan. Jalankan sesuai undang-undang yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku, itu aja. Dan tapi di sisi lain, jujur, saya mau kira teman-teman Raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor. Respect, cepat, good banget itu baru apa namanya ya, tindakan cepat untuk mengamankan. Tapi besok ke Interpol itu agendanya hanya untuk permintaan perlindungan atau ada menuju ke arah laporan? Kalau laporan kan sudah, laporan sudah di lokasi kejadian. Jadi ke sana ini kami kayak semacam ke Mabes mengarahkan ke Interpol, itu perlindungan diri kami dan keluarga, anak-anak kami. Kan kita tidak tahu ya sifat manusia ya. Siapa tahu dia dendam, siapa tahu dia suruh orang, bayar orang untuk celakain kita, nauzubillah min dzalik. Besok rencana jam berapa? Kalau nanti berkabar aja. Terima kasih banyak ya. Jauh sekali. Febri dekat sekali. Enggak sama sih. Jam 1 Enggak sama 2. Dia sendiri anjir. Dia bukan nggak punya mobil. Ya. Bukan aja. Oh ya maaf. Hah. Anak lama dua. Udah gue dari salah tas Anda. Asal beda anjir sama itu sendiri Ya. Capek lu ya? Ya. Ya. dalam dulu aja kali ya. Naik di tangga 2. Dan nunggu Mas Modi dulu kali ya. Ini Raja jadi bukan gua pribadi. Ini. Bang naik lagi bang. Iya, bentar ya. Baiklah bang. Boleh, ada sana boleh. Naik yuk. Posisi gue udah enak banget, posisi gue. Udah duduk enak. Awas kaca. Senggolan dong. Santai aja dong. Duduk. Sih gue terus lu duduk lah. Nggak muat dia nak. Yang maju dulu, munduran. Enak nih ngobrolnya. Siap. Iya. Nyala. Iya, tunggu sebentar lagi ya. Tangan. Ya bentar. Dan ini ada 2 bukti laporan yang saya buat kemarin. Kemarin kan saya nggak sempat memperlihatkan dan
2 bukti laporan yang saya buat di Johor kemarin. Jadi satu dari pihak organizer yang gak turun melaporkan, satu lagi kami dari Raja ikut melaporkan juga. Ini Tambang. Iya, Tambang. Rek, nanti kita dulu, Rek. Bentar bang. Ya, bentar bang. Bentar bang. Masih ya? Hidup. Tengah boleh Bang Ian. Nyatanya hari ini apa nih Bang? Ya sesuai yang mungkin semalam aku sempat bilang ya, kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita untuk berlindung, memberikan informasi bahwa kita merasa kurang aman karena pelaku yang kita laporkan memang sudah dipanggil, mungkin bahasa kalau saya mengartikan dipanggil, dimintain keterangan. Kalau menurut teman-teman di sana dia ditangkap bahasanya, tapi saya diinformasikan lagi selang beberapa waktu dia dibebaskan karena undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana, jika mampu bayar dia boleh pakai uang jaminan. Cuman saya belum dapat konfirmasi yang menjamin dia siapa, itu lagi saya lacak gitu. Karena setahu saya kita tidak boleh menjamin atas diri kita, harus ada pihak lain. Nah ini yang saya harus cari tahu. Saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman yang di sana, mereka lagi coba bantu cari info. Saya belum dapat sampai saat ini. Yang pasti karena dia dibebaskan, kami khawatir, kami takut dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. Itu makanya saya datang ke sini. Sana di sini. Gue pikir lo dari teman-teman juga lo, ikut dari samping. Sini lah. Kan bukan gue pribadi, kita semua. Mas Maudi belum datang sih ya? Iya, lagi. Jadi kita datang ke sini ya, berharap kita sudah ada komunikasi sih. Alhamdulillah kita diterima. Kita coba kemarin saya juga lewat WhatsApp sudah memberikan kronologis dari awal ya. Dari awal kronologis kita ceritakan semua. Insya Allah nggak ada yang terlewatkan. Makanya kita hari ini kesini butuh face to face, kita berhadapan, kita mencoba menerangkan lebih detail lagi gitu loh. Jadi tujuan pertama banget kesini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu, tapi kami takut aja. Jadi mengantisipasi, karena kan teman-teman media juga sebagian sudah memberitakan ini. Kami juga tidak mau dianggap nanti kalau misalkan nauzubillah min dzalik terjadi apa-apa terhadap kami, nanti dari tanda kutip institusi negara ataupun apa itu menganggap kami tidak membuat laporan. Jadi kami pun jadi seiring lah. Teman-teman media support kami lewat berita, kami pun juga melakukan langsung pertemuan untuk meminta perlindungan. Itu. Tapi mengganggu psikis abang sama sekali. Ya mungkin teman-teman lihat sekarang ini saya agak telat jadi karena tadi saya juga kontrol dulu, badan saya lemah banget, kondisi saya mental saya lah keganggu banget. Dari tanggal berapa? 11 habis konser sampai detik ini belum ada yang namanya istirahat total, itu nggak ada. Badan boleh rebahan, tapi otak nggak bisa kita bohongin. Banyak teman-teman yang support, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kita tidak bisa pungkirin hati kita, tidak bisa pungkirin pikiran kita. Semangat iya, gue bilang semangat sih, ya gue akan tetap semangat. Tapi kita nggak bisa pungkirin pikiran kita. Tetap itu kebayang-bayang wajah dia, body besar orang-orang itu, bentakan dia, ancamannya itu benar-benar annoying banget. Bang, bisa jelaskan Bang intimidasi seperti apa atau kekerasan seperti apa yang diterima pada saat itu? Sana mungkin bisa lebih bantu. Karena dia juga ada di dalam. Sama perlindungan seperti apa Bang yang diharapkan dari Raja? Ya mungkin sana bisa ceritain sedikit lagi kronologisnya di sana terus. Ya jadi kalau untuk intimidasinya tuh kita pun dikagetkan karena awalnya kita tidak tahu apa-apa.
konser berjalan dengan sukses. Kita hanya merasa puas, ya, merasa puas, happy. Terus para penggemar di sana juga berdatangan gitu untuk foto. Ya, kita terima. Ya, kita terima. Tiba-tiba ada selang 30 menit. Selang 30 menit ada orang masuk itu. Tiba-tiba masuk, kunci pintu, dengan langsung tendang meja. Beberapa bodyguard yang bikin kita kaget tuh, dia tanpa bicara dulu langsung menendang meja. Shock lah, semua shock. Kita kan shock, kaget. Antara shock dan ini ada apa ya? Kita masih mencoba berpikir. Awalnya saya berpikir sama sama gue sama. Ini prank. Jadi mungkin dia pura-pura marah dulu baru kita mau dikasih surprise. Gitu, kita berpikir kita mau dikasih surprise atas all out yang kita berikan, penampilan yang benar-benar jujur ya, maksudnya kita dari sekian kali perform, ini penampilan kita yang paling all out banget kita anggap. Kita berikan mereka 15 lagu non-stop. 15 lagu non-stop. Kita puaskan mereka semua. Makanya yang saya bilang tadi, begitu dia masuk dengan ekspresi tanpa bicara sedikit pun langsung banting meja, muka tegas, mata tatapannya tajam banget, dengan dikawal beberapa security event, bodyguardnya dia. Ya kita sambil mencoba untuk menganalisa ini serius nggak ya? Tapi makin kesini makin kenceng intonasinya dia, makin tunjuk muka. Nah itu yang kita mulai mundur. Itu yang kita mulai merasakan, oh ini berarti serius ya. Sampai dia tuh yang benar-benar Seno tuh aku suruh saya ambil bangku, lu duduk. Dia dibentak, nggak boleh lu, you duduk di lantai. Maaf, gue mau kata-kata kasar juga sih, sadis banget lah. Kita menyimpulkan kata-kata itu biadab banget. Kita diperlakukan macam bukan manusia, macam kita tuh kayak sudah melakukan hal buruk apa gitu. Nah yang kita bikin bingung itu saat itu di ruang itu, gue mencoba mereda emosi dia. Gue coba rangkul, gue mau merangkul. Dia pun tahu gue mau merangkul, gue tak yakin banget dia tahu gue mau merangkul. Dorong dia kencang banget, gue kesandar langsung terduduk. Lu masih mau dia? Di sini di. Gue keduduk, gue mau bangkit lagi, gue nanya, ada apa bro? Gue bertanya ada apa bro? Dia bentak lagi, you diam, kita kan bertiga ya. You diam. Jadi tidak ada perbincangan ya? Tidak ada sedikit pun. Kita mau bertanya ada apa? Karena kan kita mencoba membaca, ini kenapa? Kok lu tiba-tiba marah sih? Kok lu tiba-tiba bentak kami? Kok lu tiba-tiba maki-maki kami dengan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali? Padahal kita sudah sangat untuk melerai. Iya, bro, calm down tapi tetap dia dengan emosi dan sampai dengan kata-kata you Indonesia, you mati kalau saya dengar kalian balik lagi ke Malaysia. Itu makin drop lah kita. Ini ada apa? Itu jujur ya, kita tuh bertiga tuh mereka membuat statement dengan memposting selebaran. Di situ dia bilang awalnya baik-baik dengan Raja, kami bincang baik-baik, tapi kami tidak miss Seno, karena kita lagi ngumpul semua. Seno saya suruh lu jawab, nah ini bohong besar. Dihapus komen Seno langsung. Terus komen yang lain terus pada diblok, dia langsung tutup komen. Jadi benar kata Mas Modi tadi, kita menganggap asumsi kami adalah yang namanya miss itu adalah pertama adanya pertemuan, itu baru dibilang miss. Yang kedua bisa dikatakan miss adanya percakapan, perbincangan. Gue yakin menjamin 100% jika ada orang, ada pertemuan, ada percakapan, pasti akan terjadi miss, kapan dan dimanapun. Tapi ini kita kenal enggak, bertemu hanya sekali saat kita tidak bicara juga, itu pun hanya sekedar salaman, udah nggak tahu siapa. Terus tidak ada komunikasi apapun. Kami bertanya, miss yang mana? Kok lu bisa memperlakukan kami dengan langsung tunjuk-tunjuk muka, maki-maki, kata-kata kasar, terus ancam kami mau dibunuh. Jadi ini kesimpulannya mutlak penyerangan berencana ya. Dimana gue lihat berencana itu adalah apa? Dia bilang kepada yang ngontrak kami, tunggu ada pihak kementerian mau bertemu. Akhirnya kami menunggu. Ternyata yang datang bukanlah pihak kementerian, tapi gerombolan orang ini yang langsung memaki-maki, menendang meja, marah-marah, dan berlaku kasar, mendorong Ian. Dan menurut saya ini boro-boro disebut perbincangan. Tidak ada perbincangan sama sekali, dia datang langsung ngamuk, marah-marah. Kita mau bertanya, mau ngomong, boro-boro mau membela diri, bertanya dulu aja nggak bisa.
tiba-tiba dia membuat statement di Instagram bahwa ini awalnya ada perbincangan, kemudian baru terjadi kekerasan. Kami bilang ini langsung kekerasan, penyerangan berencana yang kami tidak tahu. Tapi dia sudah merencanakan bahwa itu pakai rencana bahwa membohongi kami, disuruh nunggu ada kementerian yang mau dia ketemu. bilang ada informasi ada kementerian bro, ada kedutaan mau foto, mereka idola kalian, mereka suka sama kalian, mau coba ambil kenangan buat sama kalian. Ya kita pasti welcome lah, jangankan kementerian, kedutaan, fans kita yang orang biasa pun kami terima gitu loh. Kita terbukti dengan 30 menit kita berada di ruang itu sebelum kejadian, kami terima semua. Memang otak berpikir kok mereka bisa ya aksesnya masuk ngasal gitu loh ke ruang tunggu kami keringetan, kebayang lah habis konser 15 lagu hampir 2 jam, kebayang tuh keringetan, gue masih lelah, gue mau minum itu nggak sempat, itu pun langsung kita terima gitu loh, dengan kita terima dengan kondisi yang ada. Tapi selang beberapa waktu 30 menit kok nggak ada juga, kami bertanya lah sama yang bilang ada tamu dari kedutaan dan kementerian itu, ternyata nggak ada. Yang ada malah gerombolan yang mau dibilang dari masuk langsung banting meja dan bentak-bentak. Diharapkan dari LPSK seperti apa, Pak? Gimana? Ancaman itu pas saat itu aja. Cuman rasa ruangan itu. Rasa ketakutan itu ada. Pertama, memang terima kasih tindakan kepolisian Malaysia tuh sangat cepat. Ya. Cuman yang kami khawatirkan orang ini langsung memberi jaminan dan lepas. Nah, karena undang-undang mereka yang berlaku seperti itu. Jangankan dilepas, di dalam kurungan aja kami masih merasa. Ya. Kan gini lah ya, maksudnya kenapa kami datang ke sini, kami meminta saran, kami coba membuat laporan, kami mencoba untuk berdiskusi, mungkin semacam diskusi yang akhirnya pada intinya kami memohon, meminta ada perlindungan macam apa ya, mungkin nanti setelah kami ketemu kami akan tahu. Nah, yang pasti satu, kami berpikir dia yang mau dibilang tadi juga sudah ditangkap, ditahan sebentar, dimintain keterangan, terus dia lepas dengan memberikan jaminan. Entah siapa, saya ulang lagi, entah siapa yang bisa memberikan dia jaminan itu sehingga polisi di sana membebaskan dia. Artinya orang ini punya kemampuan secara materi, orang ini punya kemampuan secara emosi. Wajar nggak kalau kami ketakutan? Jarak Malaysia Jakarta, Kuala Lumpur Jakarta cuma 2 jam. Kalau dibilang Raja kemarin ada cedera nggak? Kami menjawab ada, cedera mental kami. Kami cedera mental sampai ada salah satu beberapa fans di tempat peristirahatan mau bertemu Ian. Di komen itu baru terjawab loh. Di komen itu aku tuh gini loh, kita pas keluar ruangan itu security event dan bodyguard mereka tuh ngumpul di sana, mereka berbaris, badan-badan gede hitam itu. Kita melewati mereka tuh mau juga menjalik, sumpah kita bertiga tuh bisa wajib jangan lagi. Kita langsung ke mobil. Banyak fans menunggu mau foto dengan berat hati. Gua nggak menyapa mereka, gua nggak menegur mereka karena kita baru-baru mikirin orang yang mau foto. Ini orang yang gede-gede yang habis di ruang kita tadi dengan mempelototin kita tuh gila, kita udah menumbuk, udah langsung mau masuk mobil langsung pergi gitu loh. Yang kami sesalkan lagi adalah ini event pemerintahan tourism Johor, Majestic itu Johor, tapi tidak bisa melindungi kami. Ini kan bisa dibilang tamu negara ya. Kita diundang bukan atas kemauan kita, mereka meminta kita bisa nggak mengisi acara mereka sana. Oke, asal syarat dan ketentuan semua sudah oke, kita penuhin semuanya juga. Tapi ternyata kita diperlakukan seperti ini. Kalau panitianya IO biasa nggak? Ya kita maklumin. Tapi ini panitianya adalah dari pemerintahan sendiri, masa tidak bisa mengamankan negara tetangga lah ya istilahnya kan yang diundang. Motifnya apa mereka sampai melakukan? Saat itu kami nggak tahu sama sekali. Makanya gue bilang tadi setelah gue mencoba masa itu calling down bro, gue didorong, gue tuh bertanya ada apa bro, ada apa nih? Gue bertanya itu karena gue spontan, karena jujur ya secara tidak terima gue nggak terima diperlakukan macam itu, tapi gue nggak berdaya, kami nggak berdaya. Intinya permintaan kami sih mudah-mudahan masalah ini tetap diusut tuntas sampai kami tahu juga jawaban si tersangka tersebut. Ya, kenapa dia menyerang kami tanpa alasan. Itu intinya kaitannya sama yang kemarin tuh dengan Raja menolak konser itu, Mas? Raja menolak konser? Kan kemarin Mas Ian waktu di Barreskrim sempat bilang tuh ada omongan Raja itu menolak konser. Nah, miskomnya itu apa, ada kaitannya dengan itu? Yang jelas komunikasi kami dari awal itu dengan event organizer. Kami tidak ada hubungan dengan pelaku yang mengancam pembunuhan. Jadi seandainya pun kita ada seandainya ada miss, itu Raja dengan
event organizer. Yang kontrak. Karena yang mengontrak dia, yang memberi duit pembayaran itu dia semua, dia yang menanggung jawab kami berangkat semua komunikasi lah. Komunikasi dari A sampai Z, dari awal banget itu dia si organizer. Raja itu satu pintu dengan orang yang mengontrak ini. Soal dia bermasalah sama si India ini, itu urusan dia, jangan kami yang langsung diserang gitu. Oke, masuk dulu bang. Ya, gue dalam dulu ya. Oke ya. Makasih banyak ya. Oke bang. Wajah dia, body besar orang-orang itu, bentakan dia, ancamannya itu benar-benar annoying banget. Raja tak boleh datang lagi ke Malaysia, minta perlindungan polisi. Ian Kasela mengungkapkan detail ancaman pembunuhan yang ia terima bersama anggota band Raja saat di Malaysia akhir pekan lalu. Ia mengungkapkan kejadian itu terjadi usai konser Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023, malam. Ia mengatakan konser di Larkin area indoor stadium tersebut berakhir dengan baik, bahkan sempat berfoto dan membuat video bersama fans setelah itu. Fan pun disebut puas dengan penampilan mereka. Tapi, setelah itu, kami disekap dalam kamar kurang lebih 20 orang. Di luar ruangan itu banyak sekali orang, ya, kata Ian Kasela mengawali kisahnya di Mabes Polri, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada salam, assalamualaikum, tanpa ada hey atau apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi maki-maki kami dengan bahasa mereka. Raja, kata Ian Kasela, kala itu tak berdaya karena diminta diam. Setiap kali hendak berbicara, mereka disebut selalu dibentak oleh orang-orang tersebut bahkan hingga kontak fisik dan ancaman. Gue coba mau meredam, badan gue didorong. Gue mundur dan duduk. Gue mau coba bangkit lagi. Gue dibentak, you mati, you orang Indonesia, tidak boleh macam-macam di sini, kata Ian Kasela menirukan situasi kala itu. Mendengar hal tersebut, Ian Kasela mengaku ingin mencari tahu alasan di balik perilaku dan ancaman itu. Menurutnya, Raja sama sekali tidak melakukan hal yang membuat mereka layak mendapatkan perilaku seperti itu. Alih-alih mendapat jawaban, tim Raja disebut kembali diancam mati oleh oknum tersebut. Sofian duduk aja. Duduk aja. Ke bawah nih kak. Maaf. Siapa mau nanya? Buka dulu aja. Dibuka aja agendanya. Alhamdulillah, kami tadi sudah menyampaikan semua, bercerita tentang kronologis, dan alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Bang Edwin juga khususnya, dan ditemani teman-teman yang lain juga di atas tadi. Alhasil sedikit lega. Jadi kita menyampaikan semua keinginan kita. Selanjutnya tinggal menunggu langkah berikutnya akan diterangkan oleh beliau. Ya, gimana Pak? Ya, tadi kami sudah mendengar langsung cerita dari Ian Kasela, dari Moldi dan dari Seno tentang apa yang mereka alami ketika di Malaysia, di Johor tepatnya ya, pada tanggal 11 Maret, di mana ada peristiwa yang cukup tidak menyenangkan ya. Mereka mengalami kekerasan berupa intimidasi dari orang-orang di sana yang sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan konser yang mengundang Raja pada malam itu. Dan ya, Raja juga pada hari berikutnya di pagi hari itu sudah secara langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian Johor ya. Sudah ada juga kabarnya, info yang kami dengar tadi, sudah ada tindakan, sempat ada penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang kemudian kabarnya ada jaminan kemudian mereka dilepaskan lagi. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara ya, aset buat Indonesia ini mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesinya ya. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja
agar peristiwa ini dapat diselesaikan antara kedua negara. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman ya buat raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia, karena tentu ini peristiwa pertama buat raja, tapi juga ini kan tentu raja punya banyak fans, punya banyak undangan termasuk dari Malaysia yang tidak mungkin mereka tolak ya. Dan tentu butuh jaminan bahwa kehadiran mereka menghibur masyarakat di Malaysia tidak akan kemudian berdampak buat keamanan mereka. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan hukum dari raja ini dapat diselesaikan. Ya, demikian. Pak, maaf Pak, ya. bawa HT ya Pak? Bawa HT nggak? Enggak. Kenapa? Ada suara bunyi apa? Mas Ian, kan rencananya Ramadan juga ada konser di sana nih. Nah itu gimana Mas Ian? Itu tadi yang kita sudah bercerita banyak, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi, kita sedikit reda, sedikit lega karena beliau akan mendorong problem yang terjadi sekarang kepada Ibu Menteri Luar Negeri dan jajaran beliau, sehingga kami merasa sedikit leganya. Itu artinya mudah-mudahan ini memang bisa semacam garansi kami bisa pergi lagi ke Malaysia. Ya nanti kita akan coba diskusi dengan internal kami juga, kita coba lebih meyakinkan jangan sampai event yang ada di Malaysia tepatnya bulan puasa besok ini terkendala akibat kejadian tersebut. Berarti akan tetap ke sana ya Mas? Insya Allah. Ya, tapi apa yang dialami oleh raja ini sangat membuat mereka terpukul. Jadi ada situasi trauma, ada situasi guncangan traumatik yang itu salah satu cara memulihkannya adalah jaminan penegakan hukum buat pelaku. Jadi kita mendorong supaya perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, kekerasan terhadap raja ini ada penegakan hukumnya, para pelaku harus ditindak gitu, untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang gitu. Itulah perlunya efek jerak ya. Dan juga untuk menjamin bahwa kalau raja diundang dimanapun ya, selain di Indonesia, di luar negeri, itu ada keamanan ya. Keamanan itu seharusnya dijamin oleh negara yang bersangkutan ya. Raja sudah buat laporan polisi di sana, dan kita berharap polisian Malaysia bisa memastikan bahwa para pelaku ditindak sebagaimana hukum yang berlaku di sana. Nextnya bakal ada pengawalan lebih ketat apa gimana? Pengawalan. Ya tentu itu menjadi, kalau di luar negeri ya tentu menjadi kewajiban dari negara bersangkutan untuk memastikan para tamunya mendapatkan keamanan dan tidak sampai kemudian menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh raja dan siapapun. Jadi statement beliau ini juga sama persis yang kami dengar di atas. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya untuk raja aja sebagai warga negara Indonesia, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berada dimanapun, kita bersama dengan pemerintahan, jajaran pemerintahan akan dilindungi. Jadi ini juga mencerminkan kepada seluruh negara dimanapun bahwa rakyat Indonesia itu dilindungi oleh negaranya. Negara tidak akan tinggal diam kalau rakyatnya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Mas Raja, waktu kejadian itu ada bukti rekaman nggak atau ngambil video seperti apa? Bukti kejadian tidak mungkin ya, mungkin kalau teman-teman semua yang berada kita di sini ataupun yang melihat dan mendengarkan kita ngobrol ini ada di posisi kami, jangankan mau merekam, kita berdiri saja dari tempat duduk yang kita duduk jongkok itu aja, kita mau berdiri aja langsung dibentak. Bagaimana kita mau mengambil video dokumentasi sesuatu yang sangat ada suasana ekstrim yang dialami. Suasana ekstrim bisa masuk itu adalah bagaimana di panggung raja mendapatkan aplaus ya, pujian dari show mereka yang cukup sukses, tapi kemudian ketika dibawa ke ruangan khusus yang sebenarnya maksudnya untuk katanya foto-foto, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung melakukan tindakan kekerasan ya, yang
tanpa juga menjelaskan sebabnya apa. Gitu. Jadi mereka terteror tanpa tahu masalahnya itu apa. Gitu. Bang, ke depannya LPSK akan seperti apa? Ya, kami akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ya, untuk memastikan bahwa apa yang dialami Raja di Johor itu ada tindakan hukum yang diberikan kepada para pelaku. Tentu kita berharap Kementerian Luar Negeri, semoga kedutaan kita di Malaysia dan konsul jenderal kita di Johor bisa mendorong, memastikan, memonitor proses hukum yang berlangsung di sana. Kang Ian, kronologisnya awalnya seperti apa sih yang bersangkutan tiba-tiba memaksa untuk memojokkan di sudut kamar itu sempat dipertanyakan apa sih? Tidak ada penjelasan apapun, tidak ada. Seperti yang Pak Edwin bilang tadi, kita langsung semacam diteror langsung, teror yang langsung berhadapan face to face, langsung muka ditunjuk dengan jarak, sudah jari udah dekat banget dengan mata kita didorong. Mungkin ya kalau personal kita one by one, ya mungkin kita masih bisa berinteraksi. Tapi ini dikelilingi dengan belasan bodyguard dengan berbadan besar, dengan postur tubuh yang di luar ini kita. Jadi bagaimana kita bertanya pun nggak boleh. Bukti CCTV ada, Pak? Nggak ada CCTV. Jadi tadi disampaikan oleh Ian, tidak ada dialog. Jadi tiba-tiba masuk si pelaku bersama para pengawalnya 15 orang di ruang yang sekitar cuma 2x3 meter, gitu, ya. Itu langsung melakukan tindakan ancaman intimidasi tanpa ada dialog. Kenapa hal itu dilakukan oleh pelaku? Jadi sampai hari ini grup Raja ini juga nggak tahu persisnya penyebab dari pelaku itu marah tuh kenapa tuh, sampai hari ini juga mereka nggak tahu. Itu bisa dijawab dari proses hukum tadi. Dari pihak polisi sana kan sudah diperiksa pelakunya. Ada pengakuan apa dari pelakunya sampai menabrak? Kita belum dapat informasi masalah itu. Yang kita dapat informasi dari Komjen ini Pak Sigit bilang dia setelah ditangkap habis itu dilepaskan karena undang-undang berlaku, pemisahan berlaku. Begitu mereka bisa mampu membayar jaminan, ada yang menjamin keluar, dibebaskan. Jadi masalah yang lainnya kami masih butuh, lagi coba tunggu konfirmasi dari sana dulu. Berarti akhirnya hari ini LPSK menerima dan siap mengawal Raja. Iya, siap mendampingi Raja untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan pihak Kementerian Luar Negeri bisa memastikan supaya pihak kita di Malaysia, kedutaan maupun konsul jenderal sana memonitor proses hukum yang berlangsung di kepolisian kan. Tadi masih katanya kan soal yang kemarin tuh yang soal dari mereka juga ada tudingan Raja nggak mau show, nggak mau konser segala macam. Mungkin dari sebelum acara itu udah sempat ada peristiwa apa? Nah itu yang kami bingung itu, dari kami tiba di Johor sampai kami perform berakhir nggak ada apapun. Terjadi komunikasi dengan si pelaku pun nggak ada. Bertatap muka itu cuma sekali. Tapi itu konteksnya tidak ada masalah apa-apa. Sampai kami turun panggung dibawa ke ruangan langsung diintimidasi. Berarti keterlambatan jadwal manggung atau nggak ada sama sekali. Saya yakin kan itu nggak ada sebenarnya. Dibilang tidak ada foto session, kita 30 menit melayani foto. Terus tadi kan katanya nggak ada bukti-buktinya. Itu berarti atas dasar apa itu bisa menjerat si pelaku? Katanya kan nggak ada bukti video dan suara. Saksi. Ini kan saksi korban. Saksi korban yang bukan hanya Raja, ya. Juga ada yang ada orang dari pihak sana juga ada. Kuala Lumpur. Lapornya bukan hanya Ian, tapi juga ada panitia dari Kuala Lumpur. Dari organisasinya melapor. Kalau saksi cukup banyak. Ya. Masih merasa bakal orang baru gitu, foto atau segala macam. Traumatik. Ya kalau orang baru itu, maaf ya, saya tidak bermaksud membeda-bedakan apa namanya, mungkin kelas ya, bukan ya. Tapi kalau yang Mas, seperti si pelaku itu, ya, traumatiknya masih ada. Itu, kalau misalkan masih ada kemiripan dengan dia tuh yang ya itu kan wajah-wajah kayak dia, pasti. Ya. Tadi sempat dari Pak Edwin juga sempat menawarkan sana, menawarkan itu, tapi kita coba untuk kita lihat dulu Pak ya, kita yang bersama beliau kita lihat dulu Pak ya, beberapa hari ini kita coba dengan ini, kita terapi kita sendiri aja, kita coba itu dulu. Ya kita coba bawa santai sambil ya itu tadi kami
khususnya kami bertiga ya Raja Ben ini, kami semakin intens komunikasi karena kami bertiga langsung yang mengalami ya. Jadi kami coba saling monitoring, saling sharing apa yang terjadi kayak gitu. Oke, iya nanti ketika diundang ke Malaysia lagi, apakah nanti langsung minta salah satu syarat untuk meminta pengamanan dulu? Kayak gitu secara otomatis ya harus. Mungkin bukan hanya di Malaysia aja, tapi di semua. Kita harus ada jelas jaminan keamanan. Dengan keamanan. Mungkin kalau bicara ketat sih relatif situasional, kondisional. Jadi selanjutnya gimana Pak? Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Sabar, pelan-pelan. Cabut. Weh, kaca. Sabar sih. Jalan boleh, kasih jalan. Astaga, Bang. Ya Allah. Kenapa sih? Mundur. Ya dulu langsungnya masuk di belakang. Gimana mau lewat terusnya? Jangan deket-deket, munduran aja, dapat semua teman aja. Sorry. Ya nggak apa-apa. Aman. Jalan dulu yang depan yuk. Lapor nih, diem dong, Bang. Boleh foto. Amar belum, Amar? Bang Yan, suaranya udah kenceng nih, Bang Yan. Amar udah belum, Amar? Oke. Iya, Bang. Aman ya. Yuk, Pertama-tama terima kasih dulu buat teman-teman semua. Dan gue juga minta maaf, mungkin tadi ada beberapa teman yang sudah langsung hubungi gue pribadi atau manajemen, gue nggak bisa jelasin satu-satu. Nah makanya ini pas banget sekarang ini, kita habis dari dalam di Mabes, kita coba untuk sharing, tanya bagaimana menyikapi kejadian yang kami alami. Jadi kenapa kami harus ke Mabes? Lokus deliktinya, kejadiannya memang di Johor di Malaysia. Tapi pagi tadi aku dapat kabar informasi, ini aku cerita yang ininya dulu ya. Pagi tadi dapat informasi, ternyata 2 orang pelaku pengancaman pembunuhan terhadap kami yang terjadi di Johor, Malaysia kemarin itu, tanggal 12 malam, kami buat laporan di Johor itu tanggal 11, bukan, tanggal 12, jam 5 pagi menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami mampir ke kantor polisi di sana, kami buat laporan perihal apa yang kami alami terkait ancaman pembunuhan itu sendiri. Setelah itu kami langsung mengejar flight kami jam 1.40 siang, tanggal 12 itu juga hari Minggu. Kami sampai rumah kurang lebih jam 8 malam, saya dapat informasi pelaku yang kami laporkan 2 orang itu sudah dipanggil, diperiksa. Nah ternyata terus pagi tadi aku ngobrol juga dengan teman di sana, informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana yang diinformasikan ke saya, jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sigit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh,
Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana, undang-undang di sana. Tapi saya sebagai orang, kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan ya masih berkeliaran di luar. Bisa aja tadi malam aja lepas konser dia berani mengancam dengan intonasi nada sangat tinggi, dengan muka beringas, dia ancam kami. Bisa setelah perbuatannya kami laporkan, dia dibebaskan karena dia punya uang. Tapi Pak Siti sebagai konsultan dari kedutaan kita itu bilang, ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi, ngobrol, akhirnya cobalah sharing, diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Karena mencari raja sangat mudah. Saya takut, saya pribadi, mungkin Seno dan Molly pun merasakan hal yang sama. Kami takut dia berbuat lebih lagi nanti. Entah suruh orang atau apa, itu seujon kita lah ya. Kekhawatiran kami, keparnoan gua pribadi juga. Karena perilaku dia yang sadis banget, gua anggap sadis banget perilaku itu. Biadab lah, kita bisa bilang ini perilaku biadab. Kami sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai, sukses banget. Semua, tidak ada satu pun dari ribuan orang itu nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk photo session, untuk bikin video, dan ya biasalah, standar lah mereka untuk kenang-kenang apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Nah kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada syekh apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti bahasa dia apa yang disebutkan. Jadi kita udah nggak berdaya, kita dibuat diem karena kita mau ngomong dibentak. Gua mau coba untuk buat dia redam, gua didorong, badan gua didorong dengan kencang, gua mundur ke belakang, keduduk, gua mau coba bangkit lagi, langsung dibentak lagi. You mati, you orang Indonesia tak boleh macam-macam di sini. You orang Indonesia tak boleh macam. Gua bilang, gua mau macam-macam apa? Bro, gua apa yang selalu berbuat? Kalau lu bisa kayak gini, apa yang gua lakuin jadi lu kayak gini? You diam. Dia kayak gitu terus. You sampai gua dengar, kalau bahasa kita lah ya. Kalau gue dengar lu masih ada di sekitar Malaysia, Kuala Lumpur, Johor dan sekitarnya, lu semua mati berkali-kali yang saya lihat tanpa alasan yang jelas. Nah maka dari itu, setelah itu makanya kita langsung buat laporan. Itu kurang lebih singkat ceritanya. Kalau berbicara masalah apa istilah kejadiannya kayak gimana? Jadi bukan kronologis ya, singkat cerita lagi. Raja berhubungan dengan pihak organizer. Kita kontrak dengan event organizer kontrak dengan Majestic Johor. Kita tidak ada pertemuan apa-apa ya. Kami tidak pernah kita hanya bertemu satu kali. Kita bertemu satu kali dan itu pun tidak panjang lebar bicara. Jam 1 malam kami berangkat tanggal 9 Maret pukul 11 dari Jakarta terbang ke Malaysia. Tiba di Malaysia kondisi kami masih lapar apa-apa, tapi tak apalah, itu teknis lah ya. Kita langsung berangkat ke Johor dengan kondisi jalan yang macet, dengan kondisi lain-lain hal macam segala. Kita tiba di sana jam 1 malam, 1 dini hari dengan kondisi hotel belum siap. Itu pun kami diam, masih kami coba untuk maklumin. Di situ di lobi hotel, di situ kita ketemu dengan yang namanya ini tadi ya. Nih. Ini orangnya. Kamera. Kiri bang, boleh bang ke kiri bang. Ini salah satunya. Tapi dia yang berstatement membunuh. Bang Moldi ke kiri boleh bang Moldi. Yap. Bang kacamata. Yang dilepasin ini juga berarti. Dia juga. Ini adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh Tourism Johor, Majestic Johor. Dan saya dapat info tadi pagi, dia ini ternyata adalah dia ini adalah macam ajudan, kalau kita di sini ajudan pejabat. Esko itu apa ya bahasa kalau kita tuh? Esko pejabat daerah lah, macam itulah. Legislatif. Pejabat daerah, gubernur kalau Johor
apa kebenaran apa dia? Pokoknya Jadi wali kota bang. macam itu eksekutif mungkin eksekutif. Jadi dia ajudan yang dipercaya. Dia secara bekerjanya adalah sebagai ajudan salah satu petinggi di Johor. Tapi dia mendapat mandat, mungkin dia yang terima job deh, yang bikin acara ini. Nah dia bekerja sama dengan event organizer yang bekerja sama dengan kita. Jadi tak sepantasnya dia bypass. Kalau dia ada miss dengan organizer itu urusan dia. Kalaupun dia ada masalah apa-apa, dia tegur lewat organizer tegur ke kami. Harus apa? Koordinasi ada apa? Atau yang lebih bijak lagi ya kami harapkan kalau perlu kami duduk bareng, bicara sama-sama ada apa? Solusi apa? Ada masalah apa? Sekarang orang masuk marah-marah teruan, mengunci pintu, dikawal oleh para bodyguard besar-besar hitam, gede-gede badannya. Tak ada satupun orang boleh masuk. Terus kita bertanya ada apa, dia suruh kita diem, terus kita ngapain dong? Disuruh mendengarin dia maki-maki kita aja. Jadi ya, kita disuruh dengar, duduk, diem, mendengarkan makiannya dia. Makian, ancaman, intimidasi, sampai duduk, kamu duduk. Saya mau ambil bangku aja nggak boleh, duduk di lantai, kan kurang ajar banget. Iya dibawa berdiri, didorong. Udah kontak fisik sih sebenarnya. Jadi sampai istilahnya ini mindset ini trauma banget. Gua tuh seumur raja gak pernah nih. Gua tuh yang namanya orang mau foto itu gua selalu welcome, buat sambut. Tidak pernah gua takut. Ini kemarin kita jadi habis dari laporan dari polisi, dari kantor polisi Johor, kita langsung ke Kuala Lumpur, 4 jam lebih perjalanan. Kita paham driver ngantuk, kita paham driver capek. Dia minta izin, bang, bolehlah izinnya mampir beli kopi. Oke. Begitu beli kopi di peristirahatan di pom bensin, nggak tahu ya, secara kebetulan kita parkir mobil di belakang berhenti sedan isi bensin, bukan siapa-siapa, nggak ada kenal apa-apa, tapi anak muda. Kenapa gue bilang gue tahu anak muda? Dia turun, tiba-tiba berempat turun, driver beli, gue mau kencing, ketandas lah kalau bahasanya, ke toilet. Gue keluar ini, mungkin ya 4 orang ini alhamdulillah mengenal, mungkin dia fans kita, dia mengenal. Cuman reaksi dia yang namanya mungkin ketemu dengan idolanya atau apa, dia mengejar lari 4-4-nya. Gue biasanya nggak apa-apa, santai aja, tapi karena gue habis traumatik baca mereka, mohon maaf ya, gue nggak bermaksud apa-apa. Mereka memang India, face-nya memang India banget, hitam, tinggi, kurus-kurus, tapi 4 orang lari, anak muda. Bang Ian, mau foto, boleh tak? Yang namanya orang trauma, gue gimana, gue langsung kayak mau nangis ya. Habis itu gue ngomong, gue kenapa ya? Udah, ini banget. Terus udah itu selesai lah ya, udah kita jalan lagi sampai di bandara. Di bandara pun sama. Memang di Malaysia ya, Kuala Lumpur itu banyak sekali sih India lah ya, turunan ataupun apa itu banyak sekali memang gitu. Tapi tak semua juga berperilaku bejat. Nah ini kita kenal dengan orang yang biadab aja. Akhirnya traumatik gue tuh terus menerus di bandara pun banyak yang mau foto, di lounge, kita di lounge menunggu flight, ada yang mau foto, gue pun masih rada-rada takut. Sampai tadi malam pun gue bilang juga sama Pak Sigit yang sebagai konsultan kedutaan tersebut, gue sampai mimpi Pak, sampai ke bawah mimpi, ini trauma gue gila banget ini. Karena gimana nggak trauma kita kayak gini macam ini dibentak-bentak, reaksi kita tuh cuma gini doang, gini aja. Orang maki-maki kita, tunjuk-tunjuk muka kita apa-apa, kita pas tengah you mati. Kali-kali gue siapin mati. Dan di belakang itu kayak gini nih ya, jadi serombongan kayak gini. Cuman ini gede-gede badannya, gede-gede semua. Kita duduk gini. Berarti emang nggak ada sama sekali pengamanan, Bang? Nggak ada, karena di depan pintu pun dijagain bodyguard juga. Jadi satu orang, anak kita di luar, anak kita di luar mau masuk. Dia bertanya-tanya dong, nih orang tuanya kenapa? Dia bertanya-tanya, disekap, terkunci. Akhirnya dia dengan inisiatif dia nggak mau pergi, dia berada di depan pintu dengan bersampingan orang-orang bodyguard ini, dia nyalain handphone, dia rekam audio. Sama-sama. Cuman gini, jangankan yang di luar merekam, kita perlu jelas nggak kata-kata orang itu marah-marah. Nggak ada yang jelas. Semua nggak ada yang jelas. Teriakan dia aja bahasa Oh ini soalnya ini dia ini. Kok kenceng nggak? Kalau kenceng itu aja. ada bukti video Pak. Ada kenceng.
Ini pun anak gua yang rekam dengan diam-diam. Gimana kita mau megang handphone video dia? Bisa ditonjok habis kali kita. Tanggapan dari polisi Johor seperti apa, Bang? Lu bayangin aja suara sekencang ini. Ini di dalam ruangan. Di luar. Kan ini ngerekam dari luar, dari balik pintu. macam banget ya. Itu memang terjebak ya Bang di dalam, tidak ada yang menjaga dan juga Bukan terjebak, dikondisikan. Asumsi kami sengaja dikondisikan. berarti. Karena apa? Lepas konser, dia giring kita ke ruang ke backstage. Dia bilang ada dari kementerian, ada dari kedutaan, ada dari petinggi Malaysia mau jumpa awak. Mereka fans sama Raja, mau foto. Ya kita welcome lah. Maulah kita ke belakang, kita tunggu. Sementara tunggu itu nggak datang-datang, orang ini silih berganti datang minta foto fans kita yang punya akses ataupun bisa masuk. Dia masuk foto sampai bikin video bla bla udah. Lepas 30 menit, gua tanya sama IO-nya, mana tuh orang yang dijanjikan datang? Belum terjawab omongan gua, itu orang masuk segerombol itu dengan kunci pintu langsung. Gua tuh sempat sama Seno sama, gua berdua Seno sama pikiran awal apa coba? Ini ngeprank. Karena acara itu sukses banget. Apa ini ngeprank ya? Karena kenapa kita berpikiran ini ngeprank? Tidak ada apa-apa. Nggak ada sama sekali, nggak ada curiga, nggak ada indikasi macam-macam pun nggak ada sama sekali. Happy lah, acaranya happy. Makanya itu yang pertama dia datang langsung tendang meja. Marah tendang Meja. Tunjuk-tunjuk muka. Nah ini yang akhirnya kita punya kesimpulan, ini kayaknya sudah dikondisikan, kondisional banget. Dikondisikan, kita dibuat diam dulu di tempat, baru disekap dikunci. Kita menunggu habis foto session itu, pokoknya ada yang terakhir dari kementerian mau foto dijebak itu, jadi ya udah kita tungguin, tahu-tahu segerombolan bodyguard dan para India itu datang langsung nunjuk-nunjuk, marah-marah, kunci pintu, nendang meja, ngedorong, lempar botol, maksa dia duduk di bawah segala macam. Ini yang lebih kurang ajar lagi tuh tahu satu, kita tuh bawa anak, kita mau tunjukin ke anak kita begini cara orang tua kalian kerja. Entertain itu seperti ini loh, kalian harus memanusiakan manusia loh. Kita kasih pendidikan terhadap mereka untuk melihat langsung bagaimana orang tuanya cara bekerja, begini cara menghadapi orang yang begini. Setan banget nggak, biadab banget nggak, di hadapan anak kita dibentak di bahasa mereka tuh koki itu apa ya? Tunjukin barang cewek gitulah. Diam loh, anak saya lagi gitu, anak koki, pokoknya begitu dia. Jadi nggak boleh. Jadi gila kan, kita yang mau berbangga terhadap anak kita malah dipermalukannya lewat begitu. Anak kita pun diam, shock banget, diam juga karena anak kecil seumuran masih sekolahan dibentak oleh orang-orang besar dengan kata-kata kasar. Jadi makanya terlalu over. Saat diperiksa polisi sana, kalian ada cedera nggak? Sangat cedera, gue bilang, cuman bukan cedera fisik, cedera mental kita. Sampai ngelihat gue di pesawat ini aja sebelah gue ada orang India hitam, parno gue. Kayak takut gitu lihat muka orang itu. Ini kita bertiga ini benar-benar nggak berdaya sama sekali. Bang, tahu nggak sih apa motifnya gitu Bang, dugaannya kenapa? Itu yang kita bingung. Saat kejadian kami tidak tahu sama sekali. Cuman memang terlontar kata-kata dia di antara keemosian dia itu terlontar. You bikin malu, tak mau konser, tak mau show. Sementara kita sudah. Gue langsung bilang, bro, apa yang lu bilang? Terus kalau memang lu bilang kami tak mau konser, itu yang lu lihat tadi siapa di atas panggung? Setan? Siapa itu hantu? Tapi gak bisa ngomong. Tapi kita gak bisa ngomong kan? Kita mau ngomong, tapi jadi dia bilang, you tak mau konser. Percuma tak mau konser. Tuh, iya ketularan bahasa sana deh. Bang, itu pas Raja aja apa ada band-band lain apa Raja aja yang waktu itu? Raja. Jadi itu konser keluar untuk Raja. Acaranya itu diundang kayak acara pemerintahan lah, tourism Johor. Majestic Johor, sampai Ian itu dibilang awalnya mau dijadikan duta Johor buat pelancongan sana. Kan gua tanya habis kejadian itu mau nggak jadi duta sana? Boro-boro sana nginjak pembayang sana aja udah takut. Diancam mati loh. Berarti tudingannya itu nggak mau karena nggak mau konser menurut mereka. Menurut mereka nggak mau konser, tapi kan mereka marahnya itu setelah konser. Gitu. Kalau mau marah sebelum konser kan, misalkan nih ada nih dia mendengar kata misalnya Raja nggak mau konser. Kalau dia manusia ya. Kalau dia manusia, dia punya otak, kita sudah di negara dia loh. Mana mungkin kita nggak konser. Kalau penegasannya itu dia penyelenggaranya dari pemerintahan. Seperti apa ya kalau kita di sini itu kayak kementerian bikin acara, perwakilan dari kementerian A, terus A carilah orang produksi,
pariwisata ya. Pariwisata dia pelancongnya pariwisata. Berarti yang foto yang ditunjukin tadi pimpronya ya bang? Foto yang ditunjukin tadi pimpronya ya? Foto yang ditunjukin tadi pimpronya itu? Pimpro dia pelaksana, dia penyelenggara dia. Oh, tapi memang yang membiayai acara itu dari pihak pemerintahan? Dari pemerintahan ke dia. Oh iya. Oke siap. Tapi untuk pembayaran lancar? Iya bang. Kalau masalah semua aman, nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya pas di saat zekap itu pembayaran sudah lunas kah atau seperti itu? Sudah lunas semuanya? Karena kami juga punya syarat dan ketentuan dong. Kami punya riders. Apalagi kita di Indonesia aja menerapkan itu. Sebelum kita berangkat semua sudah beres dulu. Apalagi negara jauh. Tapi kalau di Indonesia kita murni fix semua, sampai ke uang makan, sampai semua itu kesejahteraan itu aman dulu. Kita masih kasih keringanan. Oke lah, semacam kayak uang di sana, uang jajan nggak apa-apa nanti aja. Yang penting kontrak fee kita beres. Itu kita kasih keringanan sudah. Bang, dari ruangan itu berapa lama kira-kira? Setengah jam lebih kurang setengah jam. Nah yang maki-maki itu ada berapa orang? Dia sendiri pergi habis pergi banting meja lempar dia kena lempar ini apa aqua dia habis minum gitu langsung berarti sendiri aja pelakunya ini? Pokoknya ancaman dia berdua dengan bodyguard yang lain mengawal. Ancaman dia pulang, nggak usah difasilitasin mobil, pesawat di cancel. Terus kalian mati di sini. Waduh. Dalam kondisi cuman bertiga begini, nggak boleh ada siapapun selain raja bertiga. Gue bilang nih kenapa artisnya ya yang diserang. Kalaupun lu ada masalah di luar sana, nggak langsung buat kita gitu. Ya itu kita bingung. Mau ngomong sepatah kata aja dibentak. Mungkin ada yang berpikiran, berpendapat sampai mungkin bahkan di dalam tadi juga ngobrol-ngobrol dengan ketawa-ketawa cerita kita ini. Kami memaklumi, tapi kalau seandainya kita semua ada di situ, film juga kalah. Iya. Film juga kalah. Gue selalu sebut ini melebihi kayak teroris, walaupun gue belum pernah tahu macam mana teroris lah. Tapi kita lihat dari filmnya, kita datang ke suatu negara, tiba-tiba didatangin para tentara, dikunci, kamu hidup. Kita mediasi. Seperti itu. Kayak gitu rasanya sama. Kenapa ini jadi trauma nggak sih datang ke Malaysia? Kita tuh ada agenda bulan puasa, bulan April, awal puasa kita ada agenda di Kuala Lumpur. Jadi kita mau diskusi dulu. Kalau pengamanan di sana kurang, kami nggak mau berangkat. Tawaran itu banyak. KL, Sabah, KL, Sabah. Pokoknya daerah Malaysia lagi. Gue takut tuh bilang. Habis kejadian ini takut. Karena di sana ternyata ya acaranya itu tidak perlu pakai polisi ya? Nah bedanya dengan Indonesia begitu ternyata. Jadi, kita baru tahu tadi juga ngobrol sama teman. Kita kan melihat di sana, kita coba merenung lah ya. Kok nggak ada polisi ya kemarin? Ternyata pas menurut teman yang di sana, nggak tahu sistem atau kebiasaannya memang tidak ada polisi macam kita di sini. Kalau kita di sini kan selalu ada tuh polisi pengamanan, baik itu untuk acara ataupun artis. Nah di sana nggak ada. Jadi nggak ada pengamanan khusus. Mereka ada security bodyguard itu tadi dikira buat raja, ternyata untuk dia orang. Bang, tadi apa respon Mabudi Akbar? Iya. Kalau di sini tadi makanya kita hanya bertanya dulu, minta petunjuk. Di sini mengarahkan karena lokus deliktinya ada di luar negeri antar negara ke Interpol. Diarahkan dengan Interpol. Ya mungkin kalau jam segini kita sudah nggak mungkin ke sana, mungkin besok kita akan coba koordinasi dengan di Interpol. Berarti besok ada rencana untuk pasti kita akan harus ada, karena jujur ya itu tadi takutlah kalau ada apa-apa. Yang lebih menakutkan lagi, si pelakunya udah dibebaskan. Ya, karena dia punya duit dan undang-undang di sana mendukung, nah, dia bebas. Dia dalam kurungan aja kita was-was. Iya. Apalagi dia udah dibebaskan. Tapi fokus. Mungkin harapannya seperti apa sih? Pengennya gimana? Apa tangan raja itu pada dasarnya nggak mau ada musuh. Gue tuh pengen malam itu juga Ian suruh clearkan petinggi di sana bahwa tuh orang ke sini ceritakan ke kita masalahnya satu apa. Satu petinggi dari turisme itu ada namanya Dato Aslan. Aku sebut aja di sini nggak apa-apa. Mudah-mudahan media kita didengar mereka di sana. Namanya Dato Aslan. Beliau ini adalah semacam penasihat karena aku nggak paham ya bahasa di sana. Kalau aku menganalogikan dia semacam penasihat, dia semacam petinggi, salah satu petinggi. Dia datang ke hotel, ke kamar setelah kami diintimidasi, kita mau packing, di sela-sela packing dia datang, dia bilang, dia minta maaf, buat aku maaf, nah inilah, dia datang, dia ngobrol, Ian, saya beri jaminan kamu,
dengan kumpulan raja, saya beri jaminan kamu sampai Kuala Lumpur kamu aman, saya garanti. Aku sempat pikir, kamu jamin kami sampai Kuala Lumpur, di jalan macam-macam, tak tahu terjadi apa-apa, macam mana? Dia diam. Gini aja deh, Dato, aku manggil beliau karena dia hargai beliau, aku panggil Dato. Gini aja deh, Dato, boleh tak kalau memang Dato seorang petinggi, Dato kenal dengan mereka yang punya pelaku ini, saya tahu, boleh nggak Dato jumpa beliau, mereka Pak? Dato minta surat pernyataan. Waktu itu ya malam kejadian setelah itu, sebelum kami melaporkan ke polisi. Dato tolong mintain pernyataan dari yang mengucapkan ancaman buat cabutan. Dia cabut ancamannya secara tertulis. Apa jawaban seorang petinggi? Itu bukan urusan saya, tak bisa jamin itu urusan event organizer. Fak lah, gue bilang. Dia nggak bisa garansi, saya cuma bisa garansi kalian selamat sampai KL. Itu aja. Tapi dia tak jamin orang itu mau cabut. Ya. Artinya masih boleh, pengancamannya itu masih berlaku. Tadi siang setelah gue teleponan sama temen gue di Kuala Lumpur, baru katanya ada Dato Azlan yang hubungin, macam mana Ian cabut ancaman ini. Orang ini boleh nggak cabut? Boleh nggak cabut ancaman? Gimana nih itunya? Gue bilang kita ikutin aja prosedur yang berlaku. Kami sudah melapor kok. Ikutin aja ketentuan undang-undang di sana seperti apa, hukum di sana seperti apa. Kita ikutin aja. Tadi aku cuma titip pesan kepada Pak Sigit. Lupa tuh Pak Sigit Widianto ya, kalau nggak salah sebut ya. Bang, yang sebagai perwakilan kedutaan, gue cuma titip Bapak, punten dengan hormat, saya secara pribadi dan manajemen Raja mohon bantu monitor aja prosedur hukum di sana. Saya nggak mau ini berhenti di tengah jalan. Jalankan sesuai undang-undang yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku, itu aja. Dan tapi di sisi lain, jujur, saya mau kira teman-teman Raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor. Respect, cepat, good banget itu baru apa namanya ya, tindakan cepat untuk mengamankan. Tapi besok ke Interpol itu agendanya hanya untuk permintaan perlindungan atau ada menuju ke arah laporan? Kalau laporan kan laporan sudah di lokasi kejadian. Jadi ke sana ini kami kayak semacam ke Mabes mengarahkan ke Interpol, itu perlindungan diri kami dan keluarga, anak-anak kami. Kan kita tidak tahu ya sifat manusia ya. Siapa tahu dia dendam, siapa tahu dia suruh orang